Pendahuluan meniti ma'rifatullah dengan Asmaul Husna. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang indah itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Zat pencipta dan pemilik alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang hadir sebagai teladan bagi kita. Semoga Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha menguasai segala sesuatu, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, menjadikan pertemuan kita melalui buku ini sebagai pertemuan yang diberkahi, pertemuan yang menjadi jalan perjumpaan kita di sebaik-baik tempat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kecuali ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Ada banyak hikmah yang bisa kita petik, ada banyak pelajaran yang bisa kita renungkan dan kita amalkan, sehingga menjadikan kita semakin baik. Saudaraku, tiada hal terpenting dalam hidup selain Allah Azza wa Jalla. Tanpa hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, sehebat apapun kita, sekaya, secerdas, sepopuler, dan sekuat apapun kita, semuanya menjadi tidak bermakna. Tanpa hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua aksesoris duniawi hanya akan membawa petaka, kesusahan, kesedihan, kenestapaan, dan tiada akhir. Oleh karena itu, tiada yang paling layak untuk kita kenal, kita cari tahu, dan kita pelajari selain Dia. Maka tiada sebaik-baik waktu dari hidup kita kecuali waktu yang digunakan untuk bisa mengenalnya. Adapun untuk mengenalnya, kita harus bersentuhan dengan ilmu yang mempelajari tentang Allah, ilmu ma'rifatullah. Inilah ilmu yang akan membuka gerbang kebaikan dunia dan akhirat. Dengan mempelajari ilmu ma'rifatullah, kita akan terbimbing untuk bisa mengenal dan dekat dengan Allah. Dengan mempelajari ilmu ma'rifatullah, kita pun akan mengenal banyak hal yang ada di bumi, di langit, dan di dalam diri kita, dan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Bukankah semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya, yang apabila kita renungkan bisa menyampaikan kita kepada Zat yang menciptakannya? Ketika kita sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, sebagai buah dari kesungguhan untuk mengenalnya, hidup pun akan menjadi pintu gerbang dari surga yang abadi. Hidup akan dipenuhi kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Bagaimana tidak? Kita kenal dan dekat dengan Zat pemilik kebahagiaan dan ketenangan. Andai pun beraneka macam cobaan datang menghadang, semua itu tidak akan dijadikannya hancur, justru akan membuatnya semakin dekat dan semakin yakin kepadanya. Ketika seseorang sudah mengenal Allah, sepelik apapun persoalan hidup, dia tidak akan hancur dan menjadi pecundang. Dia yakin bahwa Allah tidak akan membebani hambanya dengan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Dia pun yakin bahwa Allah akan menolong dan memberinya jalan keluar. Dengan keyakinan inilah hidupnya akan tenang, nyaman, tanpa kehilangan kehati-hatian. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia akan meraih surga. Amin. Saudaraku, apa yang diungkapkan ini adalah gambaran tentang buah dari ma'rifatullah. Tentu saja untuk menggapainya tidak semudah apa yang dikatakan.
Ada jalan panjang yang harus dilewati. Kita pun memerlukan kesungguhan, kerja keras, upaya yang tidak kenal lelah agar bisa mendapatkannya. Tentu saja hadirnya pertolongan Allah Ta'ala, setidaknya ada 3 tahapan yang dapat kita jalani. Tahap pertama, kita belajar tentang asma Allah Azza wa Jalla. Kita cari tahu tentang apa dan bagaimana asma Allah. Entah dengan membaca buku, bertanya, ikut kajian, dan lainnya. Di sini termasuk pula menghafalkan dan menjadikannya sebagai wirid harian. Dengan belajar mengenai nama-namanya, kita akan lebih mengenal Allah dan semakin dekat dengannya. Kita akan semakin mengerti tentang siapa Allah, Zat pencipta kita, Zat pemberi rezeki kita. Berusaha mengenal adalah gerbang pertama yang akan mengantarkan kita pada derajat yakin. Itulah mengapa dari semua ilmu yang layak untuk kita pelajari, ilmu tentang ma'rifatullah, terkhususnya melalui nama-namanya, menjadi ilmu yang pertama dan paling layak untuk kita pelajari. Para ulama pun mengatakan bahwa memahami nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, termasuk pintu ilmu yang mulia. Bahkan dia termasuk fiqhul akbar, fikih yang paling agung dan paling utama, serta pertama kali masuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, niscaya dia, Allah Azza wa Jalla, akan memberikan kepahaman kepadanya dalam masalah agama. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dengan mempelajari ilmu tentang asma dan sifat-sifat Allah, itu artinya kita tengah mempelajari fondasi agama. Semakin kuat fondasi agama seseorang, semakin tangguh pula dia menghadapi aneka goncangan. Semakin jelas arah kehidupannya, semakin bahagia dan selamat pula hidupnya di dunia dan akhirat. Tahap kedua, kita belajar menyempurnakan ikhtiar. Kita jangan malu. Tahap kedua, kita belajar menyempurnakan ikhtiar. Kita jangan dulu melompat pada tahap keyakinan. Jadi jangan sampai kita merasa kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian langsung yakin bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Sebagai contoh, ada seseorang tidak melakukan pekerjaan apapun selain bersantai. Saat ditanya, mengapa kamu tidak bekerja? Lantas dia menjawab, saya yakin Allah Maha memberi rezeki. Saya pasti akan dapat rezeki. Atau ada orang yang sakit tetapi dia tidak mau pergi, berobat. Dia beralasan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkan hamba-hambanya yang sakit. Apa yang dilakukan orang ini sekilas tampak benar, padahal kenyataannya sangat keliru. Walaupun menjadikan Allah sebagai alasannya, orang ini belum sampai pada tahap mengenal Allah. Dia baru sebatas tahu bahwa Allah Maha menolong, Allah Maha memberi rezeki, Maha menyembuhkan, dan lainnya. Kalaulah dia mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dia pasti akan mengerti siapa saja dan seperti apa orang yang akan ditolongnya. Maka penting bagi kita untuk menyempurnakan ikhtiar, menyempurnakan belajar, menyempurnakan berobat, dan lainnya. Kita jangan dulu menyerahkan segalanya kepada Allah sebelum melalui tahapan ini. Simaklah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Pada pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar, dan pada sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, burung saja tidak diam, dia terbang menjemput rezeki Allah yang dia pun belum tahu di mana rezeki tersebut berada. Hal ini memperlihatkan bahwa memaksimalkan ikhtiar adalah bagian penting dari tawakal.
Jangan sampai keyakinan kita kepada Allah hanya menjadi tempat bersembunyi dari kemalasan. Tahap ketiga, kita berusaha memantapkan tauhid di hati setelah kita mengenal Allah melalui asmanya, kemudian menyempurnakan ikhtiar sebagai bentuk peneladanan terhadap nama-namanya. Tahap selanjutnya adalah memantapkan di dalam hati bahwa tiada yang kuasa menolong kita kecuali Allah. Setelah maksimal dalam ikhtiar, berusahalah untuk tidak bergantung kepada siapapun, atasan, orang tua, teman, pekerjaan, tabungan, harta kekayaan, kedudukan, atau siapapun selain Allah. Yakinlah di dalam hati bahwa makhluk hanya berperan sebagai perantara. Adapun yang menjadi gantungan, sumber pengharapan, serta tujuan dari semua yang kita lakukan, tetaplah Allah Azza wa Jalla. Dengan melewati ketiga tahapan ini, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih ringan, tenang, senang, dan penuh kebahagiaan. Hari-hari kita akan menjadi momen yang istimewa. Bagaimana tidak? Kita telah mewakilkan segala urusan dan hidup mati kita kepada Zat yang maha sempurna kuasa dan ilmunya. Pada saat itu tidak ada dalam pikiran kita selain meyakini bahwa Allah lah yang mewujudkan segala sesuatu di alam raya ini, menjadikan kehendak dan tindakannya sejalan dengan kehendak dan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, untuk kemudian meyakini bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik dan berusaha untuk mewujudkan apa-apa yang diinginkan sesuai aturan yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati Allah, buku ini hadir sebagai sarana bagi siapa saja yang ingin mengenal Allah Azza wa Jalla melalui nama-namanya yang terangkai dalam Asmaul Husna. Terang saja apa yang dituliskan di dalamnya teramat jauh dari sempurna. Nama Allah sungguh terlalu agung untuk dibahas dalam buku 100, 200, bahkan 1000, 2000 lembar, 2000 halaman. Apa yang disajikan di sini adalah buah perenungan penulis dengan segala keterbatasan ilmu yang dimiliki terhadap asma Allah yang sedemikian sempurna. Adapun dapat diibaratkan, andai pun dapat diibaratnya, apa yang terangkum dalam buku ini bagaikan setitik embun, bahkan lebih kecil dari itu, di tengah samudra kemahaagungan asmanya. Namun demikian, karya sederhana ini semoga bisa menjadi batu loncatan bagi siapa saja yang ingin mengenal Allah lewat nama-namanya secara lebih jauh. Dengan demikian, kita tidak sekedar tahu, sekedar hafal, sekedar menjadikannya lafaz zikir, tetapi juga menjadikan nama-nama Allah yang indah ini mewujud dalam tindakan keseharian kita. Dia hadir untuk mewarnai akhlak kita. Inilah aspek peneladanan terhadap Asmaul Husna, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, atau sebagaimana firman-Nya, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Bahkan tidak saja berakhlak dengan akhlaknya, kesadaran dan pemahaman terhadap nama-nama yang agung ini selayaknya dapat menjadikan pikiran, ucapan, gerak langkah, kehendak, benci dan cintanya kita hanya untuk meraih ridha Allah semata. Semoga Allah Azza wa Jalla, pemilik semua kehidupan, menuntun dan memampukan kita untuk bisa meneladani namanya dengan sebenar-benarnya peneladanan. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongannya.